Nah, beberapa kuasa firman dan doa, beberapa yang terakhir kita berbicara, kita belajar mengenai Roh Kudus. Nah, saya masih akan melanjutkan pekerjaan atau apa yang Roh Kudus lakukan pada bagian yang lainnya. Nah, saya ingin mereview sedikit, ingin mengulang sedikit apa yang sudah kita pernah pelajari sama-sama. Roh Kudus, ya, Roh Kudus itulah yang diminta oleh Yesus kepada Bapa supaya menyertai Bapak Ibu dan semua saudara dengan tujuan untuk mendampingi dan menolong. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Itu ayat yang menjadi awal, ya, awal setiap kali kita bicara mengenai Roh Kudus. Dikatakan begini, Yesus mengatakan, "Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi pada waktu itu Yesus tahu bahwa waktunya dia akan naik ke surga. Nah, ketika dia akan naik ke surga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," karena pada waktu itu murid-murid Yesus itu mereka betul-betul mengandalkan akan Yesus. Mereka mengandalkan akan pimpinan Yesus, mereka betul-betul berharap kepada Yesus, mereka hidup bersama dengan Yesus, dan tidak terbayangkan bagi mereka kalau satu waktu lalu Yesus itu pergi dari antara mereka, naik ke surga. Nah, pada waktu itu murid-muridnya tentu masih belum terlalu paham. Tapi Yesus sudah menjanjikan, "Aku akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Karena selama ini Yesuslah yang menolong, membimbing, mengarahkan murid-muridnya. Nah, penolong yang lainnya itu adalah Roh Kudus. Nah, penolong itu adalah Parakletos dalam bahasa Yunaninya. Artinya seseorang yang diminta untuk mendampingi dengan tujuan menolong. Nah, Roh Kudus inilah yang menolong Bapak Ibu sekalian sekarang ini supaya saudara itu hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai para pelayan Tuhan. Nah, ketika saudara hidup sebagai orang Kristen, Roh Kudus itu dulu yang menolong Yesus. Ya, sejak di dalam kandungan dikatakan Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Maria, ibu Yesus itu yang melahirkan Yesus itu dikatakan mengandung karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang sama yang mendampingi Yesus sampai kepada pelayanannya, itulah yang mendampingi saudara dan saya sekarang ini. Dengan tujuan apa? Supaya saudara itu tahu dan mengalami apa yang dikaruniakan Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Nah, Roh Kudus itulah yang menolong. Dikatakan Roh Kudus itu juga seorang penghibur. Dia bertujuan untuk mendampingi saudara dalam kehidupan yang tidak mudah. Roh Kudus itu menghibur, dia menolong, dia menghibur. Dia juga mengingatkan kita akan semua kebenaran-kebenaran yang kita pernah baca. Karena itulah saya selalu menganjurkan kepada semuanya, bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Karena salah satu yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah mengingatkan saudara dan saya akan firman Tuhan. Amen. Mengingatkan Bapak Ibu sekalian akan firman Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, lalu kita bertanya, "Tuhan, ini bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan masalah kehidupanku?" Salah satu yang Roh Kudus kerjakan adalah mengingatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah saya mendorong Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada, bertekunlah dalam pembacaan firman. Benar, bertekunlah dalam pembacaan firman. Karena firman-firman inilah yang akan Roh Kudus ingatkan.
Ketika kita mengalami sesuatu, oh seperti yang dikatakan firman. Ketika kita mengharapkan Tuhan, bagaimana jalan keluarnya? Acap kali, sering kali Roh Kudus itu mengingatkan akan janji Tuhan. Dan ketika kita membaca akan janji Tuhan, kita diingatkan akan janji Tuhan itu, firman itulah yang akan memerdekakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah tugas Roh Kudus. Karena itulah dikatakan juga kita ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus atau koinonia. Koinonia itu persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, di situ kita harus memiliki hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, di dalam hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dan kita selalu mengandalkan Roh Kudus, kita selalu kita selalu berharap akan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu punya karunia-karunia Roh Kudus. Dia punya buah roh, kasih, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Dia punya ketujuh manifestasi roh Allah, mulai dari roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, dan sebagainya. Nah, Roh Kudus itu memiliki segala sesuatu yang siap untuk diberikan kepada saudara dan saya, menolong saudara dan saya, sehingga saudara bisa seperti hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai orang Kristen. Dan ketika saudara menghadapi berbagai macam persoalan, saudara juga bisa mendapatkan jalan keluar. Roh Kudus akan menunjukkan jalan keluarnya kepada saudara dan saya. Dan ketika saudara melayani, Roh Kudus juga memberikan hikmat, memberikan wahyu, memberikan pertolongannya, memberikan pengurapannya, memberikan kesanggupannya. Seperti ketika setiap kali kami melayani, kami tidak mengandalkan akan kemampuan kami sendiri, kami tidak mau mengandalkan akan kecakapan kami sendiri, tapi kami mengandalkan akan kuasa Roh Kudus. Amen. Roh Kudus itulah yang membuat setiap huruf di dalam Alkitab, huruf-huruf yang mati itu menjadi hidup. Ya, huruf-huruf yang mati itu menjadi hidup. Kalau kita membaca Alkitab tanpa diterangi dan tanpa diurapi Roh Kudus, huruf-huruf ini tidak berarti banyak bagi kita, tidak berarti apa-apa bagi kita. Ini adalah huruf-huruf yang mati. Tapi oleh karena Roh Kudus, huruf-huruf ini menjadi hidup dan menjadi bagian dari kehidupan. Sehingga kita boleh mengalami akan semua yang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita harus menyadari akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya perlu tegaskan kembali bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan saudara dengan segala kepenuhannya pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi lagi, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, memeteraikan akan keselamatan yang saudara terima menjadi jaminan. Roh Kudus menjadi jaminan, dan sejak itu dia tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Sejak itu dia beroperasi dalam kehidupan saya dan saudara. Sejak itu dia akan memenuhi saya dan saudara dengan semua cara berpikirnya, dengan semua karunia-karunianya, dengan semua kemampuan ilahinya. Nah, karena itulah saudara tidak perlu ragu, saya tidak perlu ragu bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya adalah bait daripada Roh Kudus. Saudara dan saya adalah bait Allah, bait Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara tidak perlu mengatakan, Pak, saya didoakan supaya saya menerima Roh Kudus. Setiap saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah menerima Roh Kudus. Pada waktu yang bersamaan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga, pada detik itu juga, Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, memeteraikan keselamatan, menjadi jaminan. Sampai apa? Saudara menerima semua yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah bagaimana saudara praktek mengalami terus pimpinan Roh Kudus, yaitu pertama menyadarinya seperti yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia,
sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dia menyertai saudara dan diam dalam saudara. Saudara mengenal Roh Kudus yang membuat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Roh Kudus. Benar, saudara mengenal dia. Lalu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 18 dikatakan begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh. Yang pertama, sadari kehadirannya, harapkan dan andalkan dia. Yang kedua adalah memberi dirimu dipimpin. Izinkan Roh Kudus yang ada dalam persekutuan dengan saudara itu memimpin saudara dan saya.